Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermin dengan stambuk A1H1 20080 kelas B, Fakultas FKIP jurusan Pegepaut. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Filsafat Pendidikan dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencangkup yang empiris, yang tampak, dan yang non-empiris atau metafisika tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri atas dua kata, yaitu philos, cinta atau philia, yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. 1. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alimu ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi, ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencangkup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Perbedaan dan persamaan filsafat dan ilmu ini yang pertama yaitu mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Yang ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Yang keempat, mempunyai metode dan sistem. Dan yang terakhir itu atau yang kelima, memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. Kemudian yang kedua, itu ada perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama dari segi objek material. Filsafat bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, itu dari segi objek formal, yaitu filsafat bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik dan intensif. Kemudian lanjut di bagian D, yaitu tujuan filsafat ilmu. Adapun tujuan dari filsafat ilmu yang pertama yaitu mendalami unsur-unsur pokok ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Dan yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. Yang keempat, yaitu ada mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Dan yang terakhir itu ada atau mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama itu tidak ada pertentangan sedikit pun. Kemudian lanjut di bab 2, yaitu sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Ada beberapa landasan ilmu pada zaman Yunani. Yang pertama ada Thales pada abad 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Yang kedua ada
Parmenides pada abad 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Yang ketiga ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Kemudian yang terakhir itu ada Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya, kebenaran umum itu ada, bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. Kemudian B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Dan yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Kemudian lanjut di bagian C, yaitu kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Yang pertama, masa Renaissance pada abad 15 sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma, bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Pada masa ini ditemukannya benua baru, yaitu Columbus pada tahun 1492 Masehi, kelahiran kembali sastra Inggris, Perancis, dan Spanyol. Yang kedua, zaman modern, yaitu pada abad 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1642 sampai 1716. Di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. A. Rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. B. Empirisme. Empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, ada perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama dengan internasional. Kemudian pada abad ke-19 muncullah filsafat antipositivisme, tidak mau bersistem realistis dan ia menitik beratkan pada manusia, pluralisme, antroposentrisme, dan pembentukan subjektivitas modern. Kemudian D. Kemajuan ilmu di zaman kontemporer. Pada zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah A. Santri priyayi ambangan. B. Munculnya teknologi rekayasa genetika. C. Munculnya teknologi informasi. D. Munculnya teknologi partikel elementer. Dan yang terakhir yaitu E, yaitu sains. Kemudian kita lanjut di bab 3. Bab 3 itu ada pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Kemudian jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu ada pengetahuan bias.
Yang kedua ada pengetahuan ilmu. Yang ketiga ada pengetahuan filsafat. Dan yang keempat ada pengetahuan agama. Yang kedua ada perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan yang dimaksud di sini yaitu merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Kemudian B, ilmu. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia akan memperoleh suatu pengetahuan. Kemudian B, hakikat dan sumber pengetahuan. Hakikat dan sumber pengetahuan yang di sini itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu realisme dan idealisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. Kemudian B, idealisme. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. Yang kedua ada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini terdiri atas beberapa. Yang pertama itu ada empiris. Menurut aliran empiris ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Yang kedua itu ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian atau pengetahuan. Yang ketiga ada intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. Yang terakhir itu ada wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaran para nabi. Kemudian C, ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran di sini terdiri dari 3 jenis ukuran. Yang pertama ada kebenaran epistemologi. Kebenaran ini adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Yang kedua ada kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Yang ketiga ada kebenaran semantis. Kebenaran ini adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Kemudian lanjut di bab 4. Dalam bab 4 ini yaitu dasar-dasar ilmu yang dimana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada A, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, yang berarti ada, dan logos yaitu ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani yang berbentuk abstrak. Beberapa pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Yang pertama ada monoisme. Anaximander pada tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Yang kedua ada pluralisme. Anaxagoras dan Empedokles. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama ada air, kedua tanah, kemudian api, dan terakhir adalah udara. Kemudian B adalah epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kemudian pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori. Pengetahuan ini diantaranya ada metode deduktif, ada metode induktif,
ada metode positivisme, ada metode kontemporer, dan yang terakhir itu ada metode dialektis. Yang terakhir C, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dan dinilai. Kemudian teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena yang ada di sekelilingnya. Kemudian lanjut di bab terakhir yaitu bab 5, yaitu sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tidak ada komunikasi. Fungsi bahasa yaitu koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang kedua ada penetapan pemikiran dan pengungkapan. Yang ketiga penyampaian pemikiran dan perasaan. Yang keempat penyenangan jiwa, dan yang terakhir itu ada pengurangan kegoncangan jiwa. Perbedaan bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Sedangkan bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Kemudian B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. C. Statistik. 1. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. Kedua, sejarah perkembangan statistik. Sejarah perkembangan statistik ini terdiri atas beberapa sejarah. Yang pertama itu ada Abraham Demoitre pada tahun 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Yang kedua ada Fisher pada tahun 1890 sampai 1962 menganalisis varians dan covariance, uji signifikan dan teori tentang pemikiran. B. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan kegiatan praktis dan yang kedua ada tujuan kegiatan keilmuan. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aturan cara berpikir yang benar yaitu dengan cara mencintai kebenaran, mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikatakan, dan mencari definisi yang tepat. Yang kedua ada aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.